si koruptor, si maling, si bajingan itu. Budaya yang paling mahal di Indonesia ini adalah budaya korupsi. Itu disampaikan oleh Sujiwo Tejo, budayawan. Dan saya sepakat dengan penyampaian itu. Seandainya ada hukuman potong tangan bagi para koruptor, mungkin para calon koruptor dia akan berpikir dua kali. Kurangnya efek jera dari tindakan hukum yang berlaku di negara ini. Semenjak saya kecil sampai sekarang ini yang udah berumur ini, ada banyak sekali kasus korupsi yang kita terima dari dulu sampai sekarang. Dan budaya korupsi ini sudah menjamur. Banyak kandidat calon koruptor merajalela di Indonesia ini. Kenapa saya bilang calon? Karena budaya turun-temurun dari dulu sampai sekarang. Kenapa ini bisa terjadi? Yang pertama, kurangnya efek jera dari tindakan hukum yang berlaku di negara ini. Dulu ada orang yang terkena kasus korupsi, bisa jalan-jalan, keluar penjara. Kemudian orang yang korupsi asetnya masih banyak. Hasil dari korupsinya masih bisa disimpan di mana-mana. Jadi kurangnya efek jera. Kalau seandainya ada hukuman yang memberikan efek jera kepada para koruptor, calon-calon koruptor akan berpikir dua kali. Oknum-oknum pejabat ini akan berpikir dua kali untuk melakukan tindakan yang sama oleh para pendahulunya yang melakukan tindakan korupsi. Undang-undang RUU perampasan aset ini sudah lama kita dengar. Bahkan kemarin Bapak Prabowo waktu itu pernah menyampaikan mendukung perampasan aset bagi para koruptor. Saudara-saudara, dalam rangka juga pemberantasan korupsi, saya mendukung undang-undang perampasan aset. Saya mendukung. Enak aja, udah nyolong, nggak mau kembalikan aset, gue tarik aja deh itu. Setuju? Bagaimana kita teruskan? Kita teruskan perlawanan terhadap koruptor. Tapi sampai saat ini belum ada pengesahan tentang undang-undang perampasan aset. Jadi kalau ada perampasan aset ini bisa meminimalisir, mengurangi tindakan korupsi karena ada efek jera. Orang akan berpikir dua kali ketika melakukan tindakan korupsi. Kenapa demikian? Karena asetnya diambil oleh negara, dimiskinkan itu orang. Sehingga kawan-kawan lain atau oknum-oknum atau calon-calon koruptor ini berpikir dua kali. Ini mudah-mudahan bisa disahkan ini RUU perampasan aset. Kemudian kurang bersyukurnya para pemangku kebijakan atau para oknum-oknum koruptor. Ya, contoh misal pejabat pemerintah yang ada di negara ini, tidak sedikit kita dengar banyak melakukan tindakan korupsi. Pejabat pemerintah sudah diberikan fasilitas oleh negara. Apa kurangnya mereka? Rumah dinas dikasih, kendaraan dikasih, gaji dikasih, tunjangan dikasih. Tapi karena kurang puas dengan harta yang dimiliki, akhirnya mengambil hak orang lain. Jadi kurang bersyukur ini. Para koruptor ini tidak takut dengan Tuhan. Siapapun kita yang ada di negara ini, yang diberikan amanah sebagai pejabat pemerintah di negara ini, pasti disumpah ketuhanan yang Maha Esa. Tercantum dalam nilai-nilai Pancasila, butir-butir Pancasila. Apakah para koruptor ini tidak punya Tuhan? Punya, jawabannya punya. Tapi para koruptor tidak takut dengan Tuhannya. Karena dalam agama apapun, dalam agama yang ada di Indonesia ini, ada agama Islam, Hindu, Buddha, ya, semuanya mengajarkan tentang kebaikan. Dan semua agama dan semua Tuhan
tidak pernah mengajarkan bahwa tindakan korupsi diperbolehkan. Semua melarang. Ya. Agama manapun melarang untuk melakukan tindakan korupsi. Tapi itu tadi, oknum-oknum pejabat ini tidak takut dengan Tuhannya. Jadi sumpah itu hanya seremonial saja. Ya, hanya upacara, terima jabatan. Belakangan ini juga kita dihebohkan dengan informasi di media online, berita, kasus korupsi PT Wilmar. Berapa yang dikorupsi? 1 juta, 2 juta? Tidak. Jumlahnya cukup banyak. Triliunan. Sebelumnya Pertamina, ini belakangan Wilmar. Jadi gimana negara kita ini mau maju? Bagaimana negara kita ini mau maju kalau oknum-oknum koruptor di negara ini tidak merasakan efek jera dari hukuman yang berlaku? Seandainya ada hukuman potong tangan bagi para koruptor, mungkin para calon koruptornya akan berpikir 2 kali. Mungkin kalau seandainya ada hukuman gantung, mungkin para koruptor lainnya akan berpikir 2 kali untuk melakukan tindakan korupsi. Tapi ini tadi, mudah-mudahan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo, di bawah kepemimpinan Bapak, bisa mengurangi, meminimalisir budaya korupsi di negara ini yang sudah kita saksikan ini turun-temurun nih, dari zaman dahulu sampai sekarang ini nggak pernah berubah ini. Ya. Yang dikorupsi bukan sedikit, bukan 100 juta, 200 juta, ini miliaran, triliunan. Nah, jadi harapannya aparat penegak hukum, APH, betul-betul menjalankan tugasnya dan kita dukung RUU perampasan aset agar para koruptor dan calon koruptor berpikir 2 kali sehingga asetnya diambil oleh negara, dimiskinkan biar kena mental itu para koruptor. Begitu juga dengan para pemangku kebijakan pemerintah, baik itu di daerah atau di pusat. Begitu juga dengan pengusaha-pengusaha korporat yang mengambil tanah negara ini tanpa izin. Ini juga tindakan korupsi nih, mengelola tanah negara, tidak memberikan pajak, tidak mempunyai legalitas, ilegal. Demikian.